Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trihono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Strategi Pertahanan Kedaulatan Teritorial Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kontemporer Demi Keutuhan NKRI. Mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi. Latar belakang masalah. Satu, konteks geografis dan kerentanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah darat, laut, dan udara yang sangat luas, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan teritorialnya. Dua, jenis ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan teritorial tidak hanya berasal dari negara lain melalui sengketa perbatasan atau agresi militer, tetapi juga dari aktor non-negara seperti terorisme, separatisme, perombakan, illegal fishing, dan lain sebagainya. Tiga, fundamentalitas kedaulatan. Pentingnya menjaga kedaulatan teritorial bagi keutuhan NKRI sangat fundamental, karena kedaulatan merupakan esensi dari sebuah negara berdaulat. Kehilangan sebagian wilayah dapat mengancam eksistensi negara. Empat, dinamika global. Perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik global juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan teritorial, seperti ancaman siber dan perang informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Data empiris berikut adalah lampiran data empiris berbagai jenis ancaman yang bisa mengancam kedaulatan negara NKRI. Nomor satu, sengketa perbatasan, lokasi geografisnya Pulau Sipadan dan Ligitan, aktor ancaman Malaysia periode waktu 1969 sampai 2002, dampak terhadap kedaulatan, kehilangan yurisdiksi, tindakan pemerintah, contoh jalur hukum internasional. Dua, pelanggaran ZEE, lokasi geografis Laut Natuna Utara, aktor ancaman Tiongkok, periode waktu berkelanjutan, dampak terhadap kedaulatan, potensi, klaim JEE, pelanggaran, tindakan pemerintah, patroli laut, diplomasi. Tiga, jenis ancaman gerakan separatisme, lokasi geografis Papua, aktor ancaman OPM atau kelompok separatis, periode waktu berkelanjutan, dampak terhadap kedaulatan, ancaman disintegrasi, tindakan pemerintah, penegakan hukum, pendekatan kesejahteraan. Yang keempat, jenis ancaman penyelundupan, lokasi geografis, perbatasan darat Kalimantan, aktor ancaman, jaringan kriminal internasional, periode waktu berkelanjutan, dampak terhadap kedaulatan, kerugian ekonomi keamanan, tindakan pemerintah, patroli perbatasan, kerjasama antar negara. 5. Illegal fishing, lokasi geografis, seluruh perairan Indonesia, ancaman negara, ancaman aktor negara, kapal asing, periode waktu berkelanjutan, dampak terhadap kedaulatan, kerugian ekonomi, eksploitasi sumber daya, tindakan pemerintah, penenggelaman kapal patroli. Studi kasus, permasalahan di lapangan, sengketa perbatasan, jelaskan salah satu atau beberapa sengketa perbatasan yang pernah atau sedang dihadapi Indonesia, misalnya dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, atau isu perbatasan darat dengan negara tetangga
Jelaskan secara singkat kronologis dan akar permasalahannya. Ancaman di Laut Natuna Utara. Bahas isu masuknya kapal-kapal asing, misalnya kapal nelayan Tiongkok ke zona ekonomi eksklusif YTE Indonesia di Laut Natuna Utara. Jelaskan klaim yang mendasari dan dampaknya terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Gerakan separatisme. Uraikan singkat kondisi ancaman separatisme di salah satu daerah yang relevan, misalnya Papua. Jelaskan bagaimana gerakan ini dapat dipandang sebagai ancaman terhadap integritas teritorial. Penyelundupan dan perdagangan ilegal. Contoh kasus penyelundupan barang, narkoba, atau perdagangan manusia yang melintasi batas negara dan implikasinya terhadap keamanan serta kedaulatan. Ancaman siber atau opsional jika relevan dengan teritorial. Jika ada contoh serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital negara yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah. Kajian teori. Analisa teori keamanan dan persatuan. 1. Teori realisme. Jelaskan bagaimana pandangan realisme tentang negara sebagai aktor utama yang mementingkan keamanan nasional dan kekuatan militer dapat diaplikasikan dalam konteks menjaga kedaulatan teritorial. 2. Teori konstruktivisme, bagaimana identitas nasional, norma, dan nilai-nilai bersama persatuan Indonesia dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal yang ingin memecah belah. 3. Konsep ketahanan nasional atau wawasan Nusantara. Jelaskan bagaimana konsep wawasan Nusantara memandang kesatuan wilayah, bangsa, dan budaya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, serta bagaimana ancaman terhadap satu bagian dianggap ancaman terhadap keseluruhan. 4. Ancaman hybrid warfare. Analisis bagaimana ancaman kontemporer seringkali bersifat hibrida, menggabungkan unsur militer, non-militer, konvensional, dan non-konvensional yang memerlukan pendekatan keamanan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian dan pembahasan. Kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. 1. Prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini diakui dalam hukum internasional. Misalnya, Deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan, persahabatan, dan kerjasama antar negara. 2. Posisi geopolitik Indonesia. Analisis letak geografis Indonesia yang strategis, posisi di antara dua benua dan dua samudra yang memiliki keuntungan namun juga resiko terhadap ancaman. 3. Hubungan bilateral dan multilateral, bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan forum internasional, ASEAN, PBB, dan lain-lain mempengaruhi kemampuan menjaga kedaulatan teritorial. 4. Diplomasi pertahanan, peran diplomasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan, kerjasama, keamanan regional, dan pembentukan aliansi strategis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan militer dan pertahanan, ketersediaan alutsista, alat utama sistem persenjataan, kesiapan personel, doktrin pertahanan, dan modernisasi TNI sebagai garda terdepan. Kemampuan intelijen, pentingnya intelijen dalam mendeteksi dini ancaman dan memberikan informasi yang akurat kepada pengambil kebijakan. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, bagaimana pembangunan yang merata dapat mengurangi potensi munculnya gerakan separatis atau ketidakpuasan yang dieksploitasi pihak luar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan patriotisme. Kebijakan luar negeri, kemampuan diplomasi dalam menjalin hubungan baik, menyelesaikan sengketa secara damai,
dan membangun kerjasama keamanan teknologi. Teknologi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan wilayah, misalnya satelit, drone, dan dalam menghadapi ancaman cyber. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, merangkum kembali poin-poin utama dari latar belakang permasalahan, studi kasus, dan pembahasan, menegaskan bahwa menjaga kedaulatan teritorial adalah tugas kolektif yang melibatkan pemerintah, TNI, aparatur negara, dan seluruh elemen masyarakat. Menyimpulkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia bersifat multidimensional dan terus berkembang, sehingga memerlukan strategi pertahanan yang adaptif dan komprehensif. Menegaskan kembali pentingnya persatuan nasional dan kesadaran akan kebangsaan sebagai benteng pertahanan non-fisik yang paling kuat. Saran untuk pemerintah, terus modernisasi alutsista dan perkuat kapabilitas pertahanan cyber, tingkatkan koordinasi antar lembaga negara dalam penanganan ancaman, perkuat diplomasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan preventif, tingkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan wilayah rawan konflik, perkuat sistem intelijen strategis untuk deteksi dini ancaman. Untuk masyarakat, tingkatkan kesadaran akan pentingnya bela negara dan menjaga kedaulatan. Aktif melaporkan setiap indikasi ancaman terhadap kedaulatan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, hindari provokasi yang dapat memecah belah, mendukung setiap upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan teritorial. Untuk akademisi atau peneliti, lakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak ancaman hibrida terhadap kedaulatan teritorial, kembangkan mode strategi pertahanan yang inovatif sesuai dengan konteks Indonesia. Berikut daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.